Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita tetap diberi kesehatan. Oke, kali ini kita akan membahas materi tentang pembagian suku banyak. Jadi untuk pembagian suku banyak ini ada dua cara yang digunakan. Yang pertama, cara pembagian metode bersusun atau cara biasa. Yang kedua, cara metode Horner-Kino atau biasa disebut juga dengan Horner bertingkat. Jadi untuk yang pertama kita akan bahas tentang cara pembagian metode bersusun. Sebelum kita bahas, kita perhatikan dulu ilustrasi sebagai berikut. Misalkan 25 dibagi dengan 3, maka kita buat 25 dibagi 3, berarti hasilnya 7 dikali 3, hasilnya 21. Kemudian kita kurangkan, berarti sisanya 4. Berarti nggak habis ini ya, 25 dibagi 3, hasilnya 7, sisanya 4. 25 ini disebut yang dibagi, 3 ini disebut pembagi, 7 ini disebut hasil bagi, 4 ini disebut sisa bagi atau sisa pembagian. Kalau kita buat modelnya bisa menjadi 25 itu sama dengan 3 dikali 7 tambah 4. Bisa kita buat menjadi fx sama dengan px dikali hx ditambah sx, dimana fx-nya adalah yang dibagi, px-nya adalah pembagi, hx-nya adalah hasil bagi, dan sx-nya adalah sisa pembagian. Oke, kita perhatikan contoh sebagai berikut. Tentukan hasil bagi dan sisanya jika 4x pangkat 3 ditambah 5x dikurang 7 dibagi dengan 2x tambah 3. Maka kita selesaikan ini dengan cara pembagian biasa seperti ini. Caranya adalah kita urutkan derajat yang paling tinggi sampai yang paling rendah. Di sini kan derajat paling tinggi 3, berarti x pangkat 3 ditambah, di sini tidak ada ya x pangkat 2, maka koefisiennya kita buat 0. 0x kuadrat ditambah 5x dikurang 7. Kita bagi dengan 2x ditambah 3. Kita lihat di sini yang mau dibagi itu 4x pangkat 3, sedang pembaginya 2x pangkat 1. Berarti untuk pangkatnya sendiri berarti 3 dibagi dengan 1 di sini ya. Kalau dia pembagian eksponen berarti pangkatnya dikurang. 3 kurang 1 berarti x-nya nanti pangkat 2. Kemudian koefisiennya di sini 4, di sini 2, berarti 4 bagi 2 2. Berarti di sini kita buat 2x pangkat 2. Kemudian 2x pangkat 2 ini kita kalikan dengan ini semua. Berarti 2x kuadrat dikali 2x, hasilnya 4x pangkat 3 kan. Di sini pangkat 2, di sini pangkat 1. Kemudian 2x pangkat 2 dikali 3 berarti hasilnya 6x kuadrat. Bisa diikuti. Kemudian kita kurangkan. Berarti di sini 4 dikurang 4 hasilnya 0. 0x ya, 0 dikali berapapun hasilnya 0. Kemudian 0 dikurang 6 berarti min 6 x pangkat 2 ya. Kemudian yang 5 di sini kita turunkan. Kemudian kita lihat di sini yang mau dibagi min 6x pangkat 2. Berarti di sini untuk koefisiennya min 6 dibagi 2 berapa hasilnya? Ya min 3. Kemudian untuk pangkatnya x pangkat 2 dibagi x pangkat 1, berarti dikurang pangkatnya 2 kurang 1 menjadi 1, berarti hasilnya min 3x pangkat 1. Kemudian min 3x pangkat 1 ini kita kalikan dengan ini semua, berarti min 3x dikali 2x min 6x, kemudian min 3x dikali 3, hasilnya min 9x. Oke, bisa diikuti. Kemudian kita kurangkan seperti biasa, berarti min 6 dikurang min 6, jadi positif ya, min 6 ditambah 6 hasilnya 0. Ini 0. Kemudian 5 dikurang min 9 menjadi 5 tambah 9, hasilnya 14x. Untuk min 7 di sini kita turunkan kemari seperti biasa. Kemudian kita lihat lagi yang mau dibagi 14x, sementara pembaginya 2x. Ini pangkatnya sudah sama-sama 1,
berarti habis nanti ya. Kemudian koefisiennya 14 dengan 2, berarti hasilnya 14 bagi 2 7. Jadi positif 7. 7 kali 2x 14x, kemudian 7 kali 3 sama dengan 21. Kemudian kita kurangkan 14x dikurang 14x hasilnya 0, min 7 kurang 21 hasilnya min 28. Maka hasil baginya adalah min 2x pangkat 2 kurang 3x tambah 7. Kalau ditanya sisanya berarti ini min 28. Oke, bagaimana? Bisa dipahami? Kalau sudah bisa, kita lanjutkan dengan cara yang kedua, yaitu cara Horner-Kino atau biasa disebut Horner bertingkat. Cara ini digunakan untuk derajat pembagi yang tidak sama dengan 1, bisa pangkat 2, pangkat 3, dan seterusnya. Ataupun biasanya pembagi yang sulit difaktorkan dengan syarat pangkat pembagi itu lebih kecil dari pangkat yang dibagi. Kita perhatikan contohnya. Tentukan hasil bagi dan sisa dari pembagian suku banyak fx x pangkat 4 dikurang 3x kuadrat tambah 2x kurang 1 dibagi dengan x kuadrat kurang x kurang 2. Ini kita kerjakan saja dengan cara Horner-Kino. Jadi caranya kita lihat untuk pembaginya bentuknya pangkat 2 ya, berarti kita modelkan AX pangkat 2 tambah BX pangkat 1 tambah C konstanta. Pertama kita cari dulu pembaginya. Kita tentukan K1 dan K2. Dimana K1 nya adalah min C per A. Di soal ini C nya adalah min 2, A nya 1. Berarti min 2 per 1. Hasilnya tentu positif 2. Kemudian K2 itu rumusnya min B per A. Di sini di soal B nya adalah min 1, A nya positif 1, berarti min dikali min 1 per 1, hasilnya positif 1. Kalau sudah dicari pembaginya, kita buat bagan seperti ini, seperti Horner biasa ya. Masih ingat caranya? Caranya itu pertama kita tuliskan semua koefisien yang akan dibagi. Kita urutkan dari pangkat yang paling tinggi ke pangkat yang paling rendah. Disoalkan ini yang pangkat paling tinggi x pangkat 4. Berarti kita mulai dari x pangkat 4, x pangkat 3, x pangkat 2, x pangkat 1 sampai x pangkat 0 atau sampai konstanta. Kemudian kita tuliskan koefisiennya. X pangkat 4 di sini 1. X pangkat 3 tidak ada di sini ya, X pangkat 3 berarti koefisiennya bernilai 0. Kemudian X pangkat 2 di sini koefisiennya adalah min 3. X pangkat 1 di sini 2. Kemudian X pangkat 0 nilainya di sini min 1. Kemudian kita buat pembaginya tadi K1 dan K2. K1 nya untuk urutannya di atas ya, untuk model ini di atas K1 nya, kemudian kita buat K2 nya di bawah. K1 tadi nilainya 2, K2 nilainya 1. Kemudian aturan yang kedua kita buat seperti ini dia. Ini artinya tidak diisi. Di sini titik dikosongkan, 2 baris ini dikosongkan. Kalau nanti pembaginya pangkat 3 berarti di atasnya lagi dikosongkan sampai 3. Kita lanjutkan untuk yang ini sama seperti Horner biasa. Untuk yang pertama, bilangan pertama ini kita turunkan dulu ya, 1, tidak kita ubah, kita turunkan saja di sini. Kemudian langkah yang berikutnya kita kalikan 1 ini dengan K2 ini, berarti 1 kali 1 hasilnya. Kemudian yang di bawah ini 1 ini kita kalikan dengan pembaginya 2, hasilnya kita letak di sini di barisannya. 1 kali 2 2. Kemudian kita jumlahkan, ini kan sudah habis terisi penuh, kita jumlahkan 0 tambah 1 di kosong tadi ya, 0 tambah 1 1. Caranya sama seperti tadi berulang, berarti 1 dikali 1 nanti hasilnya di baris yang K2 ini, di sini dia. Bisa pahami? Kemudian
1 ini kita kalikan dengan pembaginya lagi. 1 kali 2, 2 hasilnya 2. Ya, ini kebetulan contohnya 1, 2, 1, 2 ya hasilnya. Kalau sudah, ini kan sudah penuh nih, kita jumlahkan. Min 3 tambah 2 tambah 1. Jadi hasilnya 0. Kemudian berulang sama seperti tadi ya. Berarti 0 dikali 1. Hasilnya kita letakkan sejajar dengan barisnya. Nah, kita buat di sini. 0 kali 1 hasilnya 0. Kemudian 0 ini dikalikan dengan pembagi tadi yang kedua di atasnya. Berarti 0 kali 2 hasilnya 0. Kan gampang kan? Kemudian kita jumlahkan yang sudah penuh ini. 2 tambah 2 tambah 0 hasilnya 4. Sampai sini selesai pengerjaannya. Kenapa? Karena kalau nanti kita lanjutkan, di sini kan 4 kali 1 4, bisa di sini hasilnya kita tulis. Tapi kalau 4 kali 2 hasilnya 8 kan sudah di sini, sudah di luar dari ini ya, koefisien yang di sini. Berarti ini sudah selesai dikerjakan. Jadi ini untuk yang di sini kita tutup aja atau kita kosongkan, artinya tidak diisi. Kemudian kita jumlahkan. Min 1 tambah 0 hasilnya min 1. Kita lihat soal di sini yang mau dibagi adalah X pangkat 4, sementara pembaginya X pangkat 2. Berarti tentulah sisanya 4 bagi 2 pangkat 2 kan hasilnya. 4 bagi 2 kan 4 kurang 2 kalau di eksponennya. Berarti 2 kita buat di sini untuk bilangan pertama di kiri. Hasilnya ya, X pangkat 2 kita urutkan langsung. X pangkat 1, X pangkat 0. Nah, ini berarti 3 bilangan pertama ini nanti merupakan hasil bagi. Hasil tadi HX sama dengan X kuadrat ditambah X. Ini ya, koefisiennya 1 kan. X kuadrat, X pangkat 1, koefisiennya juga 1. Ini 0 nggak usah ditulis ya, karena 0 kali berapapun hasilnya 0. Kemudian 2 bilangan yang terakhir ini, yang ini merupakan sisanya, sisa pembagian. Karena ini ada 2 suku, berarti kita ambil yang terakhir ini adalah X pangkat 0 atau konstanta, kemudian X pangkat 1. Nah, demikian cara menentukan sisanya. Pertama kita cari dulu hasilnya, kemudian baru sisanya. Kalau 3 nanti sisanya, bilangannya ada 3, berarti dia X pangkat 0, X pangkat 1, X pangkat 2. Bisa kira-kira dipahami? Berarti sisanya adalah 4X dikurang 1, karena koefisiennya kan 4 ini, 4X dikurang 1. Bagaimana, bisa dipahami? Coba diperhatikan lagi, diulang lagi nanti videonya pelan-pelan. Jika masih kurang paham bisa ditanya nanti, boleh di kolom komentar nanti. Kemudian nanti akan kita buat bagian video tersendiri untuk membahas soal-soal di suku banyak ini. Oke, demikianlah untuk pertemuan kali ini. Saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.